Jadi aku mau ceritakan tentang kisah anakku yang pertama nih. Nih, dia tuh kerjaannya emang keluar masuk rumah sakit ya. Awak bilang tuh dia tuh anak spesial lah ya. Dia ini aku nggak tahu ya, karena kalau kata orang karena anak sufor nggak asli, tapi aku tengok orang-orang banyak anak sufor pun sehat-sehat aja gitu kan. Emang kesehatan dia tuh berbeda sekali dengan adiknya. Kalau adiknya emang Samsunwati, kuat sekali pun. Adiknya tuh imunnya emang beda banget. Apa awak nggak tahu karena dia ASI 2,5 tahun kan ya. Jadi abangnya ini si Matthew ini aku bilang spesial dikarenakan apa ya? Selain bisa ngelihat kasat mata, aku nggak berani bilang dia indigo ya. Dia emang bisa melihat yang kita tidak lihat. Kalau orang Batak bilang namanya permata begu gitu. Jadi dia ini pada usia 50 hari, lanjut kan nih abis nih. Lanjut ya guys, ceritain tentang si Matthew nih, si anak spesial yang keluar masuk rumah sakit. Pokoknya jaganya benar-benar ekstra. Jadi pada intinya si Matthew ini koma usia 50 hari. Ini tante ini bener ngomong, ini bener ya. Aku bilang bener, kenapa? Karena banyak banget yang ngomong, bukan tante ini aja yang ngomong bahwasanya ketika koma itu bisa ada kelebihan gitu. Tapi kan waktu itu usia Matthew 50 hari. Jadi aku belum memahami di mana kelebihannya gitu kan. Jadi Matthew ini koma dikarenakan habis sunat. Sedih nih kalau mau ceritain. Si bapaknya ini punya adat. Jadi kalau anak laki-laki usia 7 hari harus disunat. Gitu. Sedangkan waktu itu aku habis melahirkan Matthew, aku itu kena baby blues. Jadi keluarga lebih fokus untuk kesehatanku terlebih dahulu. Dan bapaknya ini uring-uringan terus, anakku belum sunat. Lanjut part 3 ya guys. Benar kata tante ini, kita ngeliat anak demam aja udah bingung ya, panik. Gimana tante bayangin di kondisi aku yang baru jadi seorang ibu, ngeliat anak koma harus di ICU. Nih. Dia sakit-sakitan terus. Banyak foto-foto Matthew dulu waktu dia sakit, karena kan waktu itu aku mau nuntut rumah sakit. Tapi karena nazar bapaknya kalau anaknya selamat, dia nggak akan nuntut apa-apa gitu kan. Jadi aku hapus foto-foto itu karena setiap ngeliat foto-foto tuh hancur banget, hatiku sakit banget gitu kan. Jadi Matthew koma, kita bawa, aku belum tahu kalau si Matthew itu koma, cuman dia posisinya begini nih, di rumah tuh udah nggak ada pergerakan. Udah kami berangkat buru-buru kan, kami terabas lampu merah, kami terabas semuanya lah, cepet kami ngebut kan ke IGD. Sampai di IGD ternyata Matthew nggak tahu tuh dipakai alat yang buat nyari jantung, katanya udah nggak ada nih, di mana jantungnya lagi, pakai alat listrik atau bukan tuh nggak tahu, pokoknya posisinya dua diginin karena kecil. Jadi posisi Matthew gini, tok, aku kan part 4 ya guys. Jadi di rumah sakit tuh Matthew udah pakai alat denyut itu kan, posisi dia selalu gini. Aku bingung kenapa nih dok, ibu maaf bu, nggak dapet ini detak jantungnya bu gitu kan. Aku udah panik, aku kan teriak-teriak, aku akhirnya disuruh keluar dari IGD kan. Terus udah gitu aku samperin dokter, dok gimana kondisi anak aku ya. Terus dokter ngasih gini, bu maaf ya bu, kita nggak bisa ngasih yang muluk-muluk bu, kita nggak bisa kasih banyak harapan. Aku udah stres, aku udah panik, aku udah bingung kan. Jadi Matthew itu udah berapa kali hilang detak jantung. Nah posisi aku bingung kenapa ditaruh di ICU, di IGD, nggak dipindahin ke ICU. Karena aku bilang, dok tolong masukin ke ICU, siapa tahu alat di ICU dibutuhkan anak aku lebih lengkap, aku gituin kan. Terus mereka uring-uringan, kenapa dok, kenapa, tolong bawa ke ICU. Terus dikasih penjelasan, bu jarak ICU itu jauh dari IGD, kita takut nanti kalau kita bawa ke ICU ternyata anak ibu lewat di jalan, di perjalanan mau ke ICU itu. Jadi alasan dokter itu nggak mau bawa ke ICU itu ya dikarenakan takut Matthew tuh nggak nyampe di ICU. Akhirnya dokter mengeluarkan surat pernyataan bahwasannya aku yang memaksa pihak dari IGD membawa ke ICU. Jadi aku menandatangani surat pernyataan. Aku bilang harus dibawa ke ICU, dok. Dokter bilang, bu anak ibu membutuhkan alat-alat di IGD, tapi dia lebih membutuhkan alat di ICU dok. Aku gituin kan. Akhirnya aku tanda tangani surat pernyataan. Ketika aku tanda tangani surat pernyataan, aku teriak, dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi apa-apa dengan anakku sampai di ICU. Puji Tuhan dok, puji Tuhan, Tuhan mendengar doaku. Matthew sampai di ICU masih dalam keadaan bernyawa. Aduh, aku jadi terkuras emosiku. Udah gitu sampai di ICU, dokter masih manggil ke aku, Matthew waktu kecil. Dokter manggil aku, bu, anak ibu kan koma, sempat nggak masuk oksigen ke dalam otaknya. Karena aku nggak tahu guys, ternyata anakku emang udah koma di rumah. Udah gitu obat itu keras. Jadi guys, tadi ada sempat, udahlah ya,
di VT5 tadi kok kayak ada suara cewek ngobrol di telinga aku gitu. Jadi semoga tetangga lewat. Jadi guys, di ICU aku harus menandatangani surat pernyataan lagi bahwasanya aku menerima kalau si Mei itu dimasukkan obat yang keras untuk ke otaknya. Karena kan otaknya sempat nggak masuk oksigen selama koma itu gitu. Jadi suami aku nggak mau obat itu dimasukin karena konsekuensi sangat berat dari obat itu. Efeknya adalah itu anak ketika nanti berhasil ada kurang-kurangnya. Aku bilang ke dokter, dok, asalkan anakku ini selamat aku akan terima apa adanya dia. Suamiku udah marah-marah di rumah sakit. Dia kepalin tangan mau nonjok-nonjok tembok terus. Aku udah bilang, udah aku yang tanggung jawab. Kalau emang kamu tinggalin aku, yang penting anak aku selamat. Aku gituin ke dia. Akhirnya dokter masukkan itu obat, aku tanda tangan surat pernyataan, aku bilang ke dokter, sebelum dokter masukin itu obat, kasih aku dulu, aku berdoa. Jadi aku doain itu obat dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi apa-apa untuk anakku. Guys, lanjut ya guys, ini aku langsung selesain ceritanya ya guys, nggak part-part lagi. Kalau part-part bakal berapa puluh part lah ya, karena kan anaknya sekarang udah umur 7 tahun. Kan ceritanya intinya mau ceritain kisah dia kenapa bisa permata begu, bisa melihat hal kasat mata, apa karena koma gitu kan. Jadi ini di TikTok kan cuma 60 detik. Nanti langsung lanjut ke YouTubeku aja guys ya. Di subscribe di Rona Ulisi Layan, di situ aku post ini kelanjutan dari cerita ini. Jadi setelah di ICU aku udah mendoakan itu obat, dokter memasukkan itu obat ke Matthew yang satu lagi koma. Kami nunggu. Nah pokoknya ya namanya gimana ya, sempat ada sempat enggak, nafasnya, jantungnya gitu kan. Udah gitu aku ngambil keputusan, aku panggil bapaknya, cobalah kita lakukan doa berantai. Maaf ya guys, bukan aku mungkin agama, karena kan aku Kristen ya, jadi aku pakai kepercayaanku gitu kan. Aku panggil suamiku, mamaku ada di sini, aku panggil mamaku. Nah bapakku lagi di kampung waktu itu almarhum. Terus kita melakukan doa berantai, bapaknya nelpon semua orang-orang Afrika, kita telepon. Kami nelpon gereja kami di sini, kami nelpon mama kami, nelpon guru kami, kita melakukan doa berantai waktu itu. Gitu kan, karena kan dokter bilang Bu ini hanya mukjizat yang bisa nyelamatin anak ibu gitu kan. Kita nggak bisa ngasih yang muluk-muluk Bu, kita nggak bisa memberikan harapan yang lebih ke ibu karena kita memberikan kondisi yang saat ini gitu kan. Jadi aku percaya, aku bilang ke Tuhan, Tuhan ini bekas luka saya masih sakit sekali Tuhan, cuman 50 hari kau kasih aku kesempatan untuk jadi seorang mama gitu kan. Aku nangis, aku berdoa, doa berantai, pokoknya kami doa berantai lah ya. Aku boleh dampingin Matthew di ICU gitu kan. Karena kan aku Kristen, jadi aku dengerin lagu-lagu rohani, aku nyanyiin di kupingnya, aku elus semuanya pokoknya. Puji Tuhan, Matthew itu lepas kritis itu jam 4 subuh. Itu bisa dibilang lepas kritis ya. Dari komanya itu dia mulai ada ini pergerakan gitu. Kayak puji Tuhan, aku senang sekali. Aku panggil dokter, anakku ada gerak-gerak kataku kan. Puji Tuhan Bu, langsung lah mulai kan. Pokoknya ya puji Tuhan sekali lah. Aku percaya dengan doa, aku percaya sekali dengan mukjizat, aku percaya sekali dengan Tuhan Yesus, aku percaya dengan imanku waktu itu. Pokoknya aku puji Tuhan, pokoknya semangat banget pokoknya aku kan. Waktu itu udah selesai nih dari ruang ICU, udah dilihat Matthew udah oke. Aku bilang, dok biarlah dulu di ICU, aku takut nanti dia ngedrop lagi gini. Enggak Bu, ini anak ibu udah oke, udah bisa keluar dari ICU waktu itu kan. Terus akhirnya kita pindah ke ruangan kan. Kita sampai berapa hari di situ ya, seminggu kali ya. Udah boleh pulang nih kami boleh pulang, tapi aku nggak mau pulang, aku perpanjang lagi rumah sakit. Aduh dok, tolong dok, aku masih trauma yang teramat sangat gitu kan. Akhirnya puji Tuhan sekali, pokoknya puji Tuhan, itu tuh selamat. Dokter manggil aku, Bu, mukjizat itu nyata ya Bu. Kemarin tuh kondisi ada 2 orang yang kondisinya kayak anak ibu, yang satu padahal orang dewasa Bu, udah bisa bernafas, menstabilkan nafasnya sendiri Bu, tapi orangnya lewat gitu kan. Aku puji Tuhan sekali, Tuhan mendengarkan doaku. Udah gitu ya, semenjak udah dari koma, emang aku sempat kepikiran juga ya dengan Matthew, dengan obatnya itu, efek obatnya itu kan ya, aku terjadi apa-apa. Jadi aku selalu bikin Matthew ini kasih vitamin, buah, pokoknya makanan yang bergizi, karena aku takut ada sedikit ada rasa takut dia bakal jadi ada kurang-kurangnya. Tapi ya dalam nama Tuhan Yesus aku akan terima anakku waktu itu kan. Udah gitu Matthew ini bermasalah ternyata dengan kesehatan. Jadi dengan kesehatan dia sangat sensitif sekali sampai detik ini. Puji Tuhan dia nggak ada kekurangan. Maksudnya kekurangan
menghafal, atau itu dia bisa mengikuti pelajaran dan dia bisa 2 bahasa. Untuk ke arah yang ada anak keterbelakangan itu nggak ada, puji Tuhan sekali. Cuman ya kesehatannya bener-bener nggak seperti adiknya gitu. Udah gitu kan cerita mulai dia paham masalah bisa ngeliat-ngeliat gitu. Ceritanya kami pergilah ke Afrika, ke tempat mertua lah waktu itu kan, karena kan mertua sakit, pengen ngeliat si Matthew kan anak cucu cowok pertama waktu itu dari keluarganya. Nah di rumah itu tiba-tiba itu ngamuk. Itu Matthew itu umur 2014 tahun lebih, umur setahun lebih. Matthew ngamuk-ngamuk aja kerjanya malam-malam itu. Terus dia bisa mengangkat tempat tidur yang notabene berat banget, bisa diangkat sendiri sama dia seperti ngeraung gitu. Aku ketakutan, aku teriak, aku kasih empeng nggak mau, terus dia cuma ngeraung gitu. Aku panggil suamiku, ini kayak mana kayak kita, padahal kami waktu itu mau ikutin sebuah acara, akhirnya ke cancel. Jadi ceritanya keponakan suamiku juga kesurupan di rumah sebelah, teriak-teriak, nyambunglah ke Matthew. Selesai kami doain lah, kan aku bingung ya, kan aku nggak ngerti bahasa. Terus si Matthew nggak mau sama aku, jadi dia cuma mengeram di pojokan gitu kan. Aku disuruh keluar karena kan aku nangis teriak panik gitu kan. Udah gitu ya udah, akhirnya si Matthew diobatin ya dengan tua-tua sana lah, orang-orang Afrika sana kan. Udah Matthew agak tenang, kami dibawa ke pendeta bilang anak ibu ini kuat. Ngomong ke suamiku ya, suamiku nyampein ke aku gitu kan, dia mempunyai kelebihan. Ya kita doakan semoga kelebihannya itu bisa membuat dia menjadi seseorang ketika besarnya nanti. Amin, aku gitu kan. Udah kita pulang ke Indonesia. Awal-awal sih kami biasa aja kan ya. Cuma Matthew itu terlambat berbicara. Dia tuh baru bisa berbicara, bisa ngerangkai kata itu baru umur 4 tahun. Mami I want to eat, mami aku mau makan, mami aku mau susu, itu baru 4 tahun. Bayangkan. Dan itu aku berpikir sebelumnya dia ada keterbelakangan atau gangguan itu dari obat itu. Aku berpikirnya itulah ya, tapi ternyata emang dia hanya ada terlambat bicara ya, apa karena kita 2 bahasa di rumah jadi nggak ngerti lah. Nah jadi setelah itu umur 4 tahun ya, Matthew udah mulai ngeluh, mulai apa sih yang aneh-aneh. Matthew waktu itu pertama kali bisa bahasa, kita pakai bahasa Inggris. Jadi dia selalu bilang, mami I'm scared, mami I'm scared, mami I'm scared. Dia nggak mau kemana-mana. Aku udah punya Precious waktu itu 1 tahun. Jadi ceritanya ada sih videonya. Aku lagi nge-live di Facebook waktu itu, suamiku lagi Afrika, kami lagi nunggu suamiku. Aku gendong Precious. Itu nggak boleh taruh Precious. Itu live-nya ada di Facebook, cuman nggak ke-save karena nge-live kan. Jadi orang-orang nonton live aku, itu ada boneka yang dari lantai naik ke tempat tidur sendiri. Padahal posisi aku satu megang anak, satu megang HP nge-live, dan gak ada orang lain selain aku dan Matthew dan anak-anak. Pokoknya dia sawan banget lah di situ. Terus aku kan bingung ya, aku doain dia. Nah besoknya aku tanya sama dia pelan-pelan, apa sih yang abang lihat? Dia nggak bisa jelasin. Akhirnya aku punya ide, aku kasih buku, aku kasih kertas. Dan kalian tahu apa yang digambar oleh Matthew? Itu pocong, tengkorak, sama perempuan. 3 itu. Dan ini anak gak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi gak bisa ngucapin. Jadi aku kasih dia suruh gambar. Matthew udah dari umur 2 tahun aku sekolahin. Walaupun dia belum lancar bicara, aku sekolahin waktu itu. Jadi dia ngerti gambar. Udah gitu kan aku penasaran lah ya. Semenjak dari satu, anak ini mulai kebuka auranya. Mulai kebuka terus, ngelihat hal-hal yang kita nggak lihat dan kadang menakutkan gitu. Ini udah sempet aku ke orang Banten, aku ke orang ya untuk nutup matanya. Bukan aku nggak percaya dengan Tuhan ya, aku percaya dengan Tuhan, tapi aku nggak kuat ngeliat anakku nih kondisinya yang ketakutan terus. Matthew itu bahkan nggak berani ke kamar mandi sendiri, nggak berani sampai detik ini gitu guys. Ini perinciannya aku ceritain tentang Matthew ya. Nah tentang cerita dia apa aja yang dilihat sama dia, nanti aku post lagi di part berikutnya sayang ya. Ini aku lagi sambil kerja. Kusempatkan bercerita.
Semoga senang ya guys, dan terinspirasi dari ceritaku ini bisa memberi aku masukan apa yang harus aku perbuat untuk menutup mata anakku ini untuk melihat hal-hal goib seperti itu.